jahat dia, Kim. Orang seperti dia seharusnya ditangkap, diadili, membusuk. Percaya lo, Kim, sama dia. Percaya. Papa itu orang Hancurin hidup aku. Dia ambil kaki aku, dia mau ambil nyawa Tahu saya. ini kamu udah buat kamu tahu. Udah. Udah kayak mimpi, Kim. Mimpi buruk. Share dengan polisi. Aku akan hadapi ini semua. Tami benar-benar shock guys ketika dia mendengar kabar dari Pak Polisi yang mengatakan bahwa Pak Bagas, yaitu papa dia sendirilah yang telah mencelakakan dirinya dan hingga dia harus diamputasi. Kakinya harus hilang dan tinggal satu, itu semua gara-gara papanya. Nah, mendengar hal tersebut, ternyata itu semua adalah ulahnya dari Pak Bagas, membuat dia langsung shock nih guys. Dia tidak percaya Pak Bagas orang yang baik, dia anggap orang yang baik, ternyata justru malah menghancurkan kehidupan dia. Seperti itu nih guys, makanya dia benar-benar gak tahu seperti apa lagi. Nah, sementara Naima dan juga Jonathan nih guys yang saking kecapeannya menunggu Kak Miranti nih guys yang masih berada di rumah sakit. Nah, karena keduanya ini saking capeknya menunggu, kemudian ada dokter nih guys yang membangunkan mereka berdua, dikarenakan dokter ingin memberi kabar terkait kabar gembira tentunya ya guys ya, berkaitan tentang kesehatannya Miranti, dimana Mbak Miranti itu nih guys sudah sadar dan sudah bangun dari komanya dan tidak memerlukan alat bantuan lagi nih guys ya kan, sehingga boleh ditemui nih guys ya. Dan dokter bilang tersebut kepada Jonathan dan Jonathan seneng banget nih guys. Dan kemudian Jonathan juga tanya terkait dengan papanya, lalu bagaimana dengan papanya. Nah, sementara papanya tersebut masih berada di ruang ICU dan belum sadarkan diri, hanya kakaknya aja Mbak Wiranti yang sudah bangun nih guys. Nah, jadi memang mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Jonathan ini senang. Namun ketika mengunjungi kakaknya di ruang ICU, tentu saja hanya boleh ada satu orang saja. Jadi satu orang, dan di situ adalah Jonathan yang mau menemui. Di situ Naima berusaha untuk mengingatkan kepada Miranti jangan bilang apa-apa ke Kak Miranti seperti itu. Karena kalau dia bilangnya sesuatu kepada Miranti terkait Kinara itu dibawa Pak Arjuna pergi seperti itu, nanti akan kepikiran, drop lagi, terus masuk rumah sakit lagi dan tidak akan sehat-sehat lagi seperti itu. Jadi kondisinya akan parah seperti itu, dan mau gak mau akhirnya membuat Jonathan ini mengiyakan guys. Dan ketika dia menemui kakaknya Miranti, di situ Mbak Miranti tanya kepada Jonathan bagaimana terkait papanya, apakah baik-baik saja, dan kemudian Jonathan mengatakan bahwa ternyata papanya masih berada di ruang ICU dan belum sadarkan diri nih guys. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Mbak Miranti ini juga tanya kepada Jonathan terkait Kinara anaknya, apakah dia selamat dari kecelakaan, apakah dia baik-baik saja. Namun di situ memang Jonathan juga bingung bagaimana dia harus mengatakan apa kepada kakaknya, sebab anaknya Kinara itu sedang dibawa oleh Pak Arjuna, karena Pak Arjuna tahu kan dia adalah cucunya juga. Nah, itu dia nggak berani bilang, dan kemudian dia hanya mengatakan kepada Mbak Miranti dia baik-baik saja seperti itu, sehingga membuat hatinya Mbak Miranti ini lega guys. Nah, karena lega, dia pengen ketemuan dengan anaknya Kinara. Namun Jonathan bilang untuk saat ini jangan dulu, karena kan memang dia lagi sakit gitu kan. Mungkin kalau dia sudah keluar dari ICU, kondisinya sudah baik saja, baru ditemui seperti itu. Nah, kemudian Mbak Miranti ini mengiyakan, sebab dengan kondisi yang seperti saat ini juga Jonathan tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya bahwa memang anaknya itu dibawa oleh Pak Arjuna, karena telah mengetahui status Kinara adalah cucunya juga. Kami masih tidak berpikir nih guys bahwa Pak Bagas itu adalah orang yang jahat, karena selama ini dia percaya dengan sikap baiknya, dia diberikan kaki palsu oleh papanya tersebut, yang berpikiran bahwa papanya tersebut adalah orang baik nih guys. Jadi dia tidak tahu nih guys terkait tentang Pak Bagas seperti itu. Nah, kemudian nih guys, di situ ada suaminya Hakim, dia juga menceritakan terkait Pak Bagas, dimana Pak Bagas itu juga sempat ia lihat dikejar-kejar polisi dan dia melarikan diri seperti itu. Sebenarnya dia mau bilang kepada istrinya Tami, namun dia tidak enak karena Tami sangat excited pada waktu itu, sehingga dia tidak mau bercerita hal yang belum tahu dan belum pasti seperti itu, sehingga dia tidak berani cerita seperti itu kepada Tami. Nah, setelah Tami itu mengatakan ternyata bahwa ternyata selama ini dia menjadi buronan, membuat dia tidak habis pikir dengan sikap papanya. Dipikirnya adalah orang yang baik ya, dan seharusnya memang Pak Bagas itu mendekam di penjara selamanya seperti itu, karena dia tidak habis pikir bahwa kakinya itu hilang dan juga nyawa sahabatnya itu hampir
hilang itu semua gara-gara papanya seperti itu. Makanya orang itu benar-benar jahat sekali seperti itu. Sehingga membuat Tami ini benar-benar benci banget setelah mengetahui kebenaran ya guys ya, bahwa dia harus kehilangan satu kakinya itu semua gara-gara Pak Arjuna. Dan bahkan Novia juga harus kehilangan nyawanya seperti itu juga gara papanya. Tapi untung saja Novia pada waktu itu selamat gitu loh. Tapi memang di pikirannya Tami tidak seperti itu nih guys. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan seperti itu loh guys. Memang orang tersebut memang harusnya mendekam di penjara seperti itu loh guys. Kenapa ya seperti itu loh? Karena memang dia tidak berpikiran benar-benar negatif seperti itu. Dan di situ memang juga ada suaminya yang mengatakan bahwa polisi masih di luar nih guys. Jadi kalau misalkan Tami ini tidak mau menemui polisi di luar, lebih baik suaminya saja yang akan mengatakan dan menemui, berbincang-bincang ya guys ya kepada polisi ini guys. Karena mungkin polisi masih mau mengatakan sesuatu hal penting terkait Pak Bagas seperti itu. Nah kemudian dia mau ke sana nih guys. Namun ketika dia mau menemui polisi nih guys, karena mungkin Tami nggak mau ya, karena dia masih shock kan ya. Kemudian Tami bilang bahwa dia siap menemui polisi. Dia siap menemui polisi guys, karena dia harus menemui polisi karena barangkali kan mungkin ada sesuatu hal yang pengen dibicarakan